Saudara-saudara, 20 tahun yang lalu, bulan September tanggal 11, jadi kalau di Amerika hari ini adalah tanggal 11, ya, kejadian yang tidak pernah dipikirkan oleh orang di Amerika, di New York, bahwa ada kejadian yang disebut 9/11, World Trade Center yang begitu megah dibangun tahun 1977. Dua Twin Tower itu bersamaan dalam waktu sejam runtuh, ditabrak sama pesawat. Dan sekitar 3.000 orang meninggal. Ya, tidak ada yang berpikir bahwa itu bisa terjadi. Ya, saudara harus tahu bahwa CIA yang selalu dikatakan intelijennya lebih hebat dari lain negara pun, artinya mereka gagal. Artinya mereka terjebak, terkejut bahwa itu semua terjadi. Bukan itu saja, saudara-saudara, ada kisah-kisah yang terjadi sebelum 9/11 itu, yaitu banyak orang yang ada perasaan tiba-tiba tidak pergi bekerja. Saudara harus tahu bahwa 2 gedung itu sebenarnya itu ada 10.000 orang yang bekerja. Gedung yang bertingkat 108 tingkat itu ada 10.000 karena banyak world headquarters, perusahaan besar ada di sana. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, banyak orang itu tiba-tiba tidak pergi bekerja. Ada rasa enak saja di hati yang tidak. Saya percaya ada Tuhan yang mengingatkan mereka. Dan saya juga dengar banyak sekali kejadian di luar perkiraan mereka. Ada yang dalam perjalanan tahu-tahu sakit perut, atau ada yang tabrakan, ada yang akhirnya mereka terlambat untuk jam pagi itu, sekitar jam 8, jam 9 pagi untuk masuk bekerja. Akhirnya mereka bisa selamat. Memang cara Tuhan untuk memperingatkan manusia itu banyak cara. Nah, salah satu yang kita akan belajar hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengerti tentang kedatangannya yang kedua kali. Dia katakan, mari kita sama-sama baca di Matius 24. Ini khotbah Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan murid-murid tentang akhir zaman, dan ia juga memberikan beberapa perumpamaan dan memberikan juga beberapa peringatan. Salah satunya adalah tentang Nuh yang tercatat di Matius 24 ayat 37, 38 dan 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahteranya, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Terima kasih, Linfo. Saudara-saudara yang dikasihi, Tuhan Yesus itu membenarkan kisah yang tercatat dalam Kejadian 6, Kejadian 7, bahwa Nuh itu ada, dan bahtera itu ada, dan air bah itu ada. Ada penghukuman Tuhan. Saudara-saudara, kalau akhir-akhir ini kita bisa dengar dan bisa lihat bahwa banyak orang sudah menemukan bahtera yang dibangun oleh Nuh, dan itu kandas. Tercatat dalam Alkitab dikatakan di Gunung Ararat di daerah Turki, ya mungkin dekat Armenia. Di sana saudara lihat bahwa bekas-bekasnya itu masih ada. Dan bukan itu saja, banyak orang selalu, para saintis, meragukan kisah ini. Tetapi banyak sekarang yang membuktikan bahwa banyak sekali
di puncak-puncak gunung, di gunung-gunung itu banyak binatang-binatang yang sesungguhnya sebenarnya hanya hidup di laut. Tetapi kok bisa ada di gunung, bekas fosil-fosilnya itu. Jadi sesuatu yang melampaui kita. Nah, di sini Tuhan Yesus itu mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa kedatangannya itu tiba-tiba, tidak terpikirkan. Saudara, ini yang terjadi dengan kita kurang lebih sekitar bulan Februari tahun 2020, jadi sekitar baru boleh dibilang 19-20 bulan yang lalu, hampir seluruh orang di muka bumi ini tidak terpikirkan bahwa akan terjadi sesuatu yang ganas, adanya COVID-19 ini merubah tata cara kehidupan dan mematikan banyak orang. Ini semua terjadi, saudara-saudara, tiba-tiba. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kedatangan Dia di akhir zaman. Ya, itu sama seperti orang-orang di zaman Nuh. Firman Tuhan katakan mereka semua itu tidak tahu bahwa itu akan terjadi. Mungkin beberapa orang yang pernah bertemu dengan Nuh waktu ia membangun bahtera itu, mereka melihat aneh, kok bangun bahteranya bukan di laut tapi bangunnya di daerah dataran. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Mungkin mereka hanya bertemu dan dia ingatkan mereka bahwa Tuhan menyuruh aku membangun karena Tuhan akan musnahkan bumi ini dengan air bah. Mereka mungkin mentertawakan dia. Ini orang aneh, orang yang mungkin sudah pikun sehingga bangun bahtera di daerah dataran. Saudara-saudara, bukan itu saja. Di Tuhan Yesus katakan orang-orang sejamannya itu makan, minum, kawin, mengawin sama seperti sekarang. Makan dan minum, ya kawin, mengawin, membangun dengan kecepatan yang tinggi, membangun gedung-gedung tertinggi di muka bumi ini, daerah di mana dulunya padang sekarang jadi perumahan, cepat sekali. Ya, makanan ini bisnis restoran yang luar biasa. Di mana-mana orang hanya banyak berbicara makan di mana, makanan apa, cara delivery, itu semua. Tapi kita tiba-tiba ada COVID. Saya bukan bilang bahwa COVID ini akan mengakhiri atau dalam waktu dekat Tuhan sudah akan datang. Saya hanya katakan bahwa sebaiknya kita mempersiapkan hati kita. Terimalah COVID ini salah satu warning, salah satu peringatan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu bisa datang pada waktu kita lengah, pada waktu kita tertidur. Tuhan Yesus dalam beberapa perumpamaan yang lain katakan bahwa bagaikan pencuri ia datang. Pencuri itu selalu datang pada waktu kita tertidur, pada waktu kita lengah, atau kita tidak siap, atau kita sedang tidak ada di rumah. Maka pencuri datang membongkar. Saya pernah alami tahun 81, waktu saya pulang, waktu kami pergi bekerja, waktu tiba di rumah, terbongkar semua, lemari-lemari, pakaian, dan akhirnya ada barang-barang berharga dicuri. Kita semua menyesal, tapi apa boleh buat, sudah berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi. Nah, hari ini saya rindu sekali membagi firman Tuhan, siapa Nuh, sehingga Tuhan Yesus dengan jelas memakai kehidupannya menjadi teladan bagi kita dan murid-muridnya yang lalu. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita sama-sama membaca di Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan
semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi, firman Tuhan dengan jelas bahwa ketika Tuhan dari sorga melihat kejahatan manusia besar di bumi, ya, dan apa yang saat ini terjadi di muka bumi, boleh dibilang bahwa manusia makin hari makin berbuat banyak kejahatan. Saudara perhatikan di muka bumi ini, jikalau di mana saja kita mengucap syukur kita tinggal di tempat yang boleh dibilang mirip dengan Taman Eden, tapi di luar sana itu banyak sekali neraka. Orang saling membunuh, ya, orang saling membuat kejahatan. Dan di firman Tuhan katakan, ya, apapun yang manusia pada zaman Nuh itu lakukan, kecenderungannya selalu berbuat yang jahat atau buah-buah jahat yang muncul semuanya. Saudara, kalau saudara perhatikan, korupsi itu ada di mana-mana. Pemerintahan hampir seluruh negara itu ada korupsi. Ada kejahatan-kejahatan, ada manipulasi politik, ada pemerintah yang kita tidak bisa percaya. Kejahatan manusia. Hampir semua saat ini saya katakan bahwa di mana-mana manusia selalu memfokuskan kepada diri sendiri, apa yang menguntungkan, apa yang bisa membesarkan dia. Ya, dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyesal. Saudara mungkin bertanya, kok Tuhan bisa menyesal? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ini semua akan terjadi? Firman Tuhan katakan Tuhan itu punya tujuan yang mulia, yang menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Tetapi manusia lebih memilih dosa, pemberontakan, dan kejahatan, dan membuat dunia ini seperti apa sekarang ini. Ya, tiap hari ada orang saling membunuh. Tiap hari ada orang yang menjadi korban. Ini semua, saudara-saudara, karena manusialah yang memberontak terhadap Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengambil keputusan untuk menghapuskan manusia, binatang, burung-burung, semua dari muka bumi ini. Tetapi ini yang kita akan mempelajari di sini. Ada satu bagian yang dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia. Kasih karunia ini bahasa Inggrisnya itu grace. Tuhan mendapatkan. Kenapa sampai Tuhan melihat kepada Nuh? Ya, dan Tuhan melihat bahwa pribadi ini layak untuk diselamatkan, layak untuk dipisahkan, layak tidak harus mati seperti orang yang lain, layak keturunannya boleh menjadi bangsa-bangsa yang baru di muka bumi ini. Saudara-saudara, dan Nuh mendapatkan kasih karunia. Ya, ini semua juga Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk menjadi tebusan, untuk membayar harganya, supaya manusia tidak harus dimusnahkan. Ia memberikan dirinya supaya manusia boleh memperoleh grace. Sebenarnya kita manusia ini tidak layak
karena dosa dan pemberontakan. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi, saya menemukan sekali, sejak saya terima Tuhan Yesus sampai hari ini, sudah lebih dari 40 tahun, saya menemukan tiap hari bahwa apa adanya saya sampai sejauh ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan kasih karunia Tuhan yang memberikan pengampunan kepada saya, memberikan favor kepada saya, bahkan mempercayakan saya kekuatan untuk menang atas semua dosa yang mencobai saya, pasti saya sudah gagal. Kalau saya boleh saat ini boleh berbicara dan sharing kepada saudara-saudara yang dikasihi, itu karena grace of God. Dan saya ingin sampaikan sekali lagi, tadi malam saya sedang berbicara dengan salah satu teman kami. Dia bertemu dengan Caroline, anak kami dan suaminya kurang lebih seminggu yang lalu di Carlingford. Dia baru keluar dari dokter dan sesudah itu dia pergi ke supermarket untuk berbelanja. Dia bertemu dan dia ngomong, dia nggak tahu bahwa Caroline kurang lebih sebulan lebih yang lalu baru mengalami hal-hal yang kayak gitu. Dia bilang tidak kelihatan ada tandanya. Dan Caroline meskipun ada kesusu pada waktu itu tidak banyak berbicara, tapi dia bilang bahwa dia mirip sekali Caroline yang biasa bertemu dia di Carlingford waktu belanja. Saudara-saudara, kalau itu boleh terjadi di dalam hidup Caroline, dia boleh sehat. Waktu Father's Day dia menelpon saya dengan leluconnya dia yang mirip dengan Pastor Nicholas yang suka melucu, ya. Saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Saudara tahu, karena banyak orang yang pernah alami itu. Ada yang koma, ada yang meninggal, ada yang tertidur di tempat tidur sampai lama, ada yang mengalami, saudara-saudara, pensui, orang atau bilang mati sebelah badan, ada yang cacat kiri kanan. Tetapi kalau kita boleh mengalami, saya hanya bisa bilang, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Betapa kita sudah mempersiapkan untuk menjaga dia untuk seumur hidup kita. Tetapi Tuhan sudah memberikan dia kasih karunia. Dan saya berdoa, biar hidup kita semua di sini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Berjagalah dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam bayang-bayang kasih karunia. Karena favor of God itu bukan saja memberikan kita kemenangan atas dosa, tetapi memampukan kita untuk melayani dalam kuasa-Nya. Saya boleh terus sharing firman Tuhan sejak dari muda sampai sudah tua. Ini semua karena Tuhan yang menguatkan saya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita pelajari. Karena kasih karunia Tuhan. Ya, ayat 9 itu. Kita lihat dikatakan karena kasih karunia. Dia adalah seorang yang benar. Mengapa ia disebut orang yang benar? Karena dia menyembah kepada Tuhan yang benar. Dia disebut orang benar karena dia ada takut akan Tuhan dan perintah-perintah yang mungkin pada waktu itu belum tercatat, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu adil, sehingga dia hidup benar di mata Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Pada waktu itu tiap hari di dalam hidupnya, hatinya itu selalu rindu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya hanya ingin katakan, kita semua dulu bukan orang yang benar. Sebenarnya kita ini adalah pribadi yang layak dihukum. Karena dosa dan pemberontakan kita termasuk saya. Ada pemberontakan, ada banyak sekali dosa. Tetapi karena kasih karunia, saya dibenarkan. Bukan karena saya, tapi Yesus Kristus yang membenarkan saya. Dia yang menebus saya. Dia yang mati di atas kayu salib. Dengan darahnya yang suci itu, membuat saya boleh menjadi pribadi yang dibenarkan di mata Tuhan. Ya, bukan karena kebenaran atau kebaikan saya, semata-mata hanya karena
Tuhan yang memberikan itu. Saya sekarang menjadi pribadi yang benar. Dan saya menyembah Tuhan yang benar. Karena Tuhanlah yang memberikan itu semuanya kepada saya. Saudara-saudara yang dikasihi. Yang kedua dikatakan hidupnya itu tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Luar biasa. Orang sejamannya berbuat dosa, saling membunuh, saling iri hati, saling melakukan hal-hal menyembah berhala, melakukan segala macam. Ya, kawin mengawin dengan tidak benarnya, mirip sekali. Kalau saya ingin katakan saat keadaan dunia ini begitu banyak hal yang tidak terlalu jauh dari keadaan Nuh pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan katakan hidupnya tidak bercela. Saudara perhatikan, artinya apa? Dia bukan satu orang yang menyembah berhala. Dia bukan satu orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak bercela. Saudara, mungkin saudara lihat ada pribadi tertentu yang hidupnya itu lurus, benar. Dia tidak melakukan hal-hal, hanya satu istri, dia tidak lihat kiri kanan, itu yang dia lakukan. Dia tidak makan orang punya uang, dia berdagang pun dengan jujur, ya, dia hidup karena dia takut akan Tuhan. Dia tidak bercela. Bukankah kita semua ingin punya teman dekat yang kita anggap sebagai saudara seperti Nuh ini yang hidupnya tidak bercela? Bukankah kita tidak nyaman jikalau ada orang yang berbuat hal-hal yang tidak senonoh menjadi orang-orang yang dekat dengan kita yang selalu merongrong mengganggu hidup kita? Kita tidak mau itu. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anaknya hidup bercelah. Karena waktu dia menciptakan kita, dia punya tujuan yang mulia agar roh takut akan Tuhan itu ada di manusia. Sehingga ia memberikan itu semua. Tapi manusia selalu memberontak. Dan yang ketiga di sini, lihat, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sesudah ia memperoleh kasih karunia dari Tuhan, ya, ia bergaul dengan Allah. Bergaul itu berarti dekat. Saudara, banyak orang saudara kenal di muka bumi ini. Tapi yang saudara bergaul dekat, yang selalu chatting, selalu minum kopi bersama, jalan-jalan bersama, itu hanya beberapa orang. Saudara-saudara, Nuh dia punya visi utama, yaitu dia hidup mau dekat dan bergaul dengan Tuhan. Kalau orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan lama-lama miliki karakter Tuhan. Kita yang bergaul dengan Roh Kudus nanti akan miliki karakter Roh Kudus, karakter Kristus, karakter Allah. Siapa yang menjadi teman bergaul kita saat ini? Kalau saya boleh tanya. Karena jikalau temanmu para penjudi, engkau akan berjudi. Kalau temanmu tukang ke TAB, engkau akan TAB. Kalau temanmu mengajak engkau pergi main poker mesin di klub, maka engkau juga akan lama-lama berpengaruh. Jikalau temanmu suka sumpah, serapah, suka selalu mengejek orang lain, maka kita pun akan terpengaruh. Oleh karena itu, pilihlah siapa yang engkau bergaul. Tetapi yang paling utama, bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu artinya apa? Selalu hatinya itu connect. Saya dan Ibu Ruth, kami dua suami istri. Ya, kami itu connect satu sama yang lain. Saudara tahu, waktu dia nyetir mobil aja, saya sudah tahu cara nyetir mobilnya. Dia mundur, saya sudah tahu. Kenapa? Karena saya bergaul selama hidup saya dengan dia. Jalannya saja, saya sudah tahu itu Ibu Ruth. Baru bicara 1-2 kata dari jauh pun saya sudah tahu itu Ibu Ruth. Kenapa? Karena saya bergaul dekat dengan.
Kalau kita bergaul dengan Tuhan, dia ingat, bergaul itu kita harus memiliki respect. Ya, kita harus memiliki respect bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ya, jangan seenaknya saja. Kita di sini boleh saja bergaul dengan Perdana Menteri, tetapi respect Perdana Menteri terus harus masih ada ya di dalam hidup kita. Kita boleh saja bergaul dekat dengan Tuhan. Cuma saya nasihatkan, jangan sampai kita itu melalaikan tugas kita bahwa kita ini umat. Kita ini bukan setara dengan dia. Kalau ia mengambil kita untuk bergaul dengan dia, karena itu adalah kasih dari hatinya untuk kita dekat. Bergaul itu bukan harus setiap hari, harus datang berdoa ya dengan ucapan hanya minta-minta saja. Saudara, kalau teman saudara tiap kali datang hanya minta melulu, ya tidak ada hati mengasihi kita. Tapi hanya yang kita ingin itu hanya minta-minta saja. Tuhan lindungi aku, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, Tuhan ini terus lama-lama saya lihat ini bukan bergaul yang benar. Bergaul yang benar itu kita menempatkan teman kita, apalagi ini adalah Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Roh hormat, roh takut, roh mengasihi, dan selalu dekat. Dan firman-Nya itu ada di dalam kita, dan hati kita ada di dalam Dia. Saudara-saudara, itulah yang membuat Nuh, dia bergaul dengan Tuhan. Dia berhasil sesudah air bah, masih ratusan tahun lagi dia hidup. Dari keturunannya, ya dari keturunannya dia, saudara tahu, sampai kepada segala bangsa di muka bumi ini. Ya, luar biasa. Mari yang terakhir, ada satu ayat lagi, yaitu Kejadian pasal yang ke-7, ayat yang ke-5. Firman Tuhan katakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Wow, kasih karunia yang dia terima itu tidak membuat dia rasa seenaknya saja. Ya, waktu Tuhan memerintahkan dia membangun bahtera dengan ukuran, dengan jenis bahan, dengan cara membuat, dengan apapun yang ia lakukan. 120 tahun ia lakukan itu semua. Firman Tuhan katakan, saudara, ia mentaatinya. Bahkan ukuran, saudara, ya dikatakan ia mentaatinya. Wow, ini luar biasa. Ini yang kita semua perlu pelajari dari dia, bahwa di dalam dia, di dalam Nuh ini ada ketaatan yang luar biasa. Dia mentaati. Apakah kita pribadi yang mentaati Tuhan saat Tuhan bilang tidak? Apakah kita selalu kompromi dengan dosa? Apakah kita selalu mau berbuat hal-hal yang melawan Tuhan? Ingat, kasih kepada kita hanya dilihat dari ketaatan kita. Ya, iman yang sejati hanya bisa dilihat dalam ketaatan kita. Mari hari ini kita belajar untuk menomorsatukan Tuhan, mentaati Dia, bergaul dengan Dia, dan hidup tak bercela seperti orang zaman-zaman ini, dan hidup dengan cara yang benar. Saudara, dan kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu tidak sia-sia. Itu akan terus menguatkan kita, akan membuat kita pribadi yang diselamatkan. Pribadi yang layak menerima masuk bersama hadirat Tuhan di sorga kekal. Di dunia ini pun akan ada favor Tuhan selalu menyertai kita, membuat apapun yang terjadi di muka bumi ini, ya banyak orang mengalami ini dan itu, tetapi kita akan tetap kokoh
COVID boleh menakutkan di Sydney atau di dunia ini. Kita akan tetap kokoh karena firman Tuhan katakan, Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah ada batu karangku, Tuhan adalah pembelaku. Dia, kenapa? Karena favor of God itu ada di dalam hidup kita. Mari saat ini, saudara-saudara yang dikasihi, kita siapkan hati kita. Saya hanya rindu kita mengangkat tangan atau kita selalu menaruh tangan di dada kita. Saya akan berdoa supaya tidak ada satu daripada kita di sini yang hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi contoh teladan yang baik, yaitu Nuh, itu menjadi pribadi yang menjadi salah satu teladan yang baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus paling utama, ada Nuh, ada Abraham, ada Paulus, ada Yohanes, ada yang lain, ada. Tetapi biarlah ini semua menjadi teladan dalam hidup kita. Ada Yusuf yang kita teladan, ada Musa yang kita teladani, ada Daniel yang kita teladani, ada Yesaya yang kita teladani. Yang paling utama, biarlah Yesus Kristus itu yang menjadi kita, yang menjadi teladan utama kita, itu boleh ada dalam hidup kita. Mari saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami. Biarlah kami boleh hidup seperti Nuh. Pada zaman itu, penuh dengan dosa dan kekerasan. Tapi ia tidak menjadi serupa dengan mereka. Ia hidup benar di hadapan-Mu. Ia hidup bercela di hadapan-Mu. Dan hidupnya penuh dengan, oh Tuhan, dekat dengan Engkau, bergaul dengan Engkau, dan mentaati Engkau. Biarlah kami adalah pribadi yang hidup menurut kehendak-Mu. Jangan izinkan kami main-main, hanya beragama. Tetapi kami tidak dekat dengan Engkau. Apa artinya semua upacara kalau kami tidak dekat dengan Engkau? Hamba hanya berdoa, biarlah Engkau yang telah melimpahkan kasih karunia-Mu bagi Nuh. Dan Engkau juga sudah menyatakan 2000 tahun yang lalu dalam Yesus Kristus. Biarlah kami hidup di dalamnya. Kami boleh pegang, kami penuh hormat dengan kasih karunia yang Engkau sudah anugerahkan. Pengampunan, kebaikan, kebenaran, semua itu kami hargai di dalam hidup kami. Bahkan melalui hidup kami boleh menjadi saksi seperti Nuh. Kami boleh menjadi saksi dan dunia dapat melihat kami dan memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa, tolonglah anak-anak-Mu agar setiap dari kami berjalan di dalam kasih karunia. Jauhkan anak-anak-Mu dari mara bahaya. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Jauhkan daripada kecelakaan apapun. Tapi hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Biarlah Engkau menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah apa yang Engkau ingatkan kepada murid-murid-Mu, bahwa dengan tiba-tiba bisa terjadi sama seperti Nuh. Biarlah Tuhan, kedatangan-Mu itu selalu hati kami mempersiapkan untuk itu. Kami tidak tahu kapan kami dipanggil dan kapan Engkau datang kembali. Biarlah kami mulai setiap hari dalam hidup kami. Kami boleh bekerja, kami boleh hidup, tetapi hati kami sadar bahwa dalam sekejap Engkau pun bisa datang di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur. Dan hidup kami boleh bagikan firman Tuhan. Ini karena kasih karunia-Mu. Mampukan kami. Inilah kami. Tolong kami. Jaga kami Tuhan. Karena kami lemah tanpa Engkau. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Segala kemuliaan, kebesaran hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.